Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Solusi Hukumnya HWA. Pada kesempatan hari ini, saya Heri Wicaksono SHMH mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa setia channel Solusi Hukumnya HWA. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini, ada penanya yang sudah bertanya pada kolom bantuan hukum yang saya kelola. Sebelum saya membahas tentang pertanyaan tersebut, saya berharap untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang baru menemukan channel ini, tonton terus, jangan di skip, karena dalam kesempatan ini banyak ilmu yang bermanfaat yang nantinya di kemudian hari Bapak Ibu membutuhkan dan bisa menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin saja serupa dengan penanya kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan apa yang menjadi persoalan penanya berikut ini. Salam kenal, saya laki-laki berumur 35 tahun, agama non-muslim, saya sedang memiliki persoalan hukum dan mohon solusinya. Saya 3 bersaudara dan saya anak pertama. Kedua orang tua kami sudah meninggal sejak 10 tahun yang lalu. Orang tua kami meninggalkan harta waris untuk kami bertiga berupa tanah dan bangunan. Pada tahun 2015, surat-surat harta tersebut sudah dibalik nama atas nama kami bertiga. Dan di tahun 2017 lalu, saudara saya nomor 2 pindah keluar pulau mengikuti suaminya. Beberapa bulan setelah saudara kedua pindah, kami bertiga masih saling berkomunikasi. Kami berkeinginan menjual tanah dan rumah peninggalan orang tua kami tersebut. Dan uangnya rencananya kita bagi bertiga untuk biaya hidup kami masing-masing. Akan tetapi, saudara kami nomor 2 tiba-tiba tidak pernah kontak lagi. Hingga tahun 2020, saya dan saudara saya nomor 3 berkunjung ke alamat saudara yang kedua di luar pulau tersebut. Tetapi ternyata saudara saya sudah tidak tinggal di alamat yang pernah diberikan kepada kami. Kami berdua bermaksud menjual harta warisan dan saya bermaksud memberikan kuasa kepada saudara ketiga saya untuk menjualnya. Dengan tidak adanya saudara kedua kami, maka kami tidak bisa membuat surat kuasa untuk menjual dan menjual tanah serta rumah tersebut. Bagaimana solusi hukumnya, Pak? Ya, inilah pertanyaan yang dikemukakan oleh penanya pada kesempatan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa Solusi Hukumnya HWA. Nah, persoalan yang dikemukakan oleh penanya tadi ada beberapa hal yang mendasar. Yaitu yang pertama adalah saudara nomor 2 sudah tidak lagi bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Dan yang kemudian yang kedua adalah ada niat untuk melakukan upaya tindakan hukum untuk menjual sebuah harta yang dikatakan sebagai benda tidak bergerak, ya. Nah, untuk menjual tersebut si penanya ingin mengkuasakan dirinya kepada saudaranya nomor 3 dan untuk menjual aset tersebut. Nah, dikarenakan surat-suratnya harta-harta tersebut atas nama 3 bersaudara ini, maka dengan tidak adanya saudara nomor 2, upaya atau
tindakan hukum untuk melakukan jual beli atau mengkuasakan jual beli terhadap salah satu dari saudaranya tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini adanya ketidakhadiran dari saudara kedua. Ya. Pada istilah hukum, ketidakhadiran ini disebut Afwesigkeit, suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam di suatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya. Nah, oleh karena itu, mereka bertiga ini tidak dapat melakukan upaya untuk melakukan sebuah tindakan jual beli atau mengkuasakan untuk menjual harta tersebut kepada saudaranya yang nomor 3. Seseorang yang tidak berada di tempatnya atau berada dalam keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan hak-hak seseorang dan tidak menghentikan statusnya sebagai subjek hukum. Itu yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Hal ini diatur di dalam KUH Perdata. Ya. Tepatnya di pasal 463 disebutkan bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa atau mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau untuk pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi. Sedangkan keadaan sangat memerlukan, nah ini yang perlu digarisbawahi adalah keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian atau untuk mengusahakan wakilnya. Maka atas pemohon pihak-pihak yang berkepentingan atau atas penuntutan kejaksaan, pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya. Nah, artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri, serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah meninggal tanpa memperlihatkan kuasanya, maka untuk mengurus harta, kekayaan, dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Ya, inilah yang menjawab pertanyaan saudara penanya tadi. Jadi, dengan ketidakhadiran, dengan status ketidakhadiran saudara kedua penanya tadi, maka untuk melakukan atau mengelola hak-haknya dengan niat untuk menjual, mengkuasakan sebagian, mewakili, itu diperlukan penetapan dari pengadilan negeri. Ya. Nah, nanti pengadilanlah yang akan memeriksa keadaan-keadaan tersebut. Apakah layak ditetapkan, diputuskan bahwasanya si pemohon ya dapat mewakili ketidakhadiran saudaranya yang tidak diketahui keberadaannya tersebut. Nah, proses ini diajukan di pengadilan negeri setempat, di tempat tinggal si pemohon. Nah,
Sekarang bagaimana Pak persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi saat mengajukan permohonan di pengadilan negeri tersebut? Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat administratif untuk melengkapi dokumen permohonan yang diajukan di pengadilan negeri. Mau tahu syarat-syaratnya apa aja? Tetap ikuti channel ini, jangan di skip. Dan saya mohon bagi Bapak Ibu yang merasa channel ini bermanfaat, suka dengan channel ini, saya mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Boleh di-share ke teman-teman dan orang-orang terdekatnya, supaya pengetahuan pada kali ini bisa tersebar luas dan bermanfaat bagi orang banyak. Baik, kita lanjutkan. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah membuat surat permohonan. Surat permohonan ini diketik, ya, ditulis lengkap, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, di mana tempat diajukannya permohonan, berisi data pribadi orang yang menjadi pemohon, ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, usia, agama, nomor kartu penduduk, dilengkapi di situ. Jika pemohonnya satu orang, cukup kelengkapan identitasnya hanya untuk satu orang. Jika pemohonnya dua, maka karena ini dalam pertanyaan ini ada dua saudara, maka dua-duanya mau mengajukan permohonan tersebut bisa juga, yaitu nanti akan ada pemohon satu, pemohon dua, dan semuanya nanti disebut sebagai para pemohon. Ya, nah, setelah identitas para pemohon sudah jelas, pemohon satu siapa, pemohon dua siapa, kemudian dilanjutkan membuat kronologis yang menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut. Ya, di situ tuliskan kronologis kepemilikan harta mulai dari waris hingga dipindah balik namakan ketiga bersaudara ini. Jelaskan kronologis sampai pada akhirnya si termohon, yaitu saudara yang nomor 2, tidak lagi bisa atau diketahui di mana keberadaannya. Nah, selanjutnya tuliskan lagi tujuannya untuk apa melakukan permohonan ini. Nah, kemudian baru dasar-dasar hukumnya. Jika memang nanti saudara penanya ini mengajukan sendiri tanpa melalui kuasa hukum, tidak perlu memberikan dasar-dasar hukumnya. Jadi cukup alasan-alasan menjadi dasar pengajuan permohonan ini. Setelah itu nanti di bagian permintaan itu nanti dituliskan, ya, apa yang diinginkan, yaitu tentu saja meminta hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan atas ketidakhadiran yang bernama siapa, bertempat tinggal di mana, dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, itu surat permohonannya. Dibuat satu asli, ditandatangani, dikopi 5 kali. Kemudian ketikanya disimpan, dijadikan sebuah file soft copy, disimpan di sebuah CD. Ya. Kemudian dilengkapi oleh berkas-berkas dokumen surat-surat yang menjadi bukti-bukti yang disebutkan di dalam kronologis yang menjadi dasar permohonan itu tadi. Yaitu apa saja? Nah, ini yang kedua, ada fotokopi KTP pemohon. Ya.
Apabila nanti ada perbedaan nama, ya, dan nama biasanya itu kan ada nih masyarakat mohon maaf Tionghoa itu ada perbedaan nama Tionghoanya siapa, nama Indonesianya siapa. Nah, jika ada perbedaan itu nanti dokumennya harus disertakan, ya. Contoh dia pernah ganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, nah dokumennya disertakan. Kemudian ketika nanti pemohon belum dewasa berarti harus diwakili oleh orang tua, ya. Fotokopi kutipan akte nikah atau perkawinan atau perceraian. Jadi 3 dokumen itu juga wajib dilampirkan. Fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang hilang tersebut, ya, jangan lupa. Fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang ke-6, fotokopi surat keterangan ahli waris yang menyatakan bahwa memiliki harta kekayaan tersebut. Yang ke-7 ada fotokopi ijazah. Ke-8, fotokopi surat penerimaan kehilangan orang dari kepolisian, ya, catat ya, dari kepolisian. Minimal 5 tahun, ya. Jadi kalau memang sudah 5 tahun berturut-turut tidak ada kabarnya, tidak pernah diketemukan keberadaannya, nah surat itu dibutuhkan. Fotokopi pengumuman iklan koran, jadi harus diberitahukan di media cetak 3 kali dengan selang waktu 3 bulan. Ya, kalau berarti dalam 1 tahun itu 3 bulan diumumkan lagi, 3 bulan diumumkan lagi, 3 bulan diumumkan lagi. Dan selanjutnya yang 10 adalah fotokopi dokumen pendukung lainnya. Nah, dokumen pendukung lainnya itu banyak hal, ya. Bisa jadi bermacam-macam. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau mungkin akte kelahirannya dulu namanya A, jadi sekarang sudah ganti nama, nah itu dokumen pendukung yang lain. Atau dulu masih berkewarganegaraan di luar Indonesia dan sekarang sudah menjadi penduduk Indonesia, WNI, nah itu juga disertakan juga, ya. Itu namanya dokumen pendukung yang lain. Kemudian bukti-bukti surat tadi, ya, nomor 2 sampai nomor 10 tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku harus fotokopi masing-masing 1 rangkap dan dimateraikan di kantor pos atau yang disebut sekling, ya. Setelah semuanya lengkap, Bapak Ibu silakan datang ke pengadilan negeri setempat di mana tempat mengajukan permohonan, cari loket pendaftaran. Nah, nanti di situ di loket pendaftaran Bapak Ibu serahkan semua dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran perkaranya, ya. Nah, ketika nanti petugas sudah memverifikasi bahwasanya dokumen itu lengkap sebagai syarat sahnya pendaftaran, maka Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membayar biaya panjar perkara. Nah, ketika Bapak sudah membayar sejumlah uang sebagai panjar perkara, Bapak Ibu akan menerima dokumen yang dinamakan surat kuasa untuk membayar sebagai tanda terima telah dilakukan pembayaran pendaftaran perkara. Saat selesai itu, Bapak tinggal pulang saja ke rumah. Biasanya dalam kurun waktu 14 hari, pengadilan akan mengirimkan surat panggilan berupa relas panggilan sebagai informasi pemanggilan jadwal pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara, ya. Di mana pada tanggal tersebut ditentukan waktu untuk sidang pemeriksaan perkara tersebut. Nah, berdasarkan surat relas tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku harus hadir
dengan membawa 2 orang saksi. Minimal 2 orang saksi. 2 orang saksi ini nanti menjadi penguat mengenai apa yang disampaikan di dalam kronologis surat permohonan Bapak dan Ibu. Jadi hakim akan memeriksa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan Bapak Ibu pada saat melakukan pendaftaran, dan mencocokkan dengan memverifikasi dokumen asli yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ya, ketika nanti hasil pemeriksaan hakim dan hakim berpendapat bahwasanya perkara ini adalah benar dan tidak ada yang ditutupi dengan tujuan yang baik, maka dimungkinkan Bapak Majelis Hakim atau Ibu Hakim pemeriksa akan mengabulkan permohonan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku atas permohonan ketidakhadiran yang dimaksud. Nah, maka setelah pemeriksaan permohonan tersebut, putusan ini dikeluarkan dan penetapan yang dibuat oleh hakim inilah yang dijadikan dasar hukum untuk selanjutnya membuat surat kuasa jual di instansi-instansi yang diperlukan. Contohnya menghadap ke notaris, menghadap ke BPN, melakukan tanda tangan jual beli setelah mendapat kuasa mewakili. Hal-hal ini memerlukan dasar hukum, yaitu penetapan dari pengadilan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap saudara penanya cukup jelas. Jadi langkah-langkahnya harus bagaimana, yaitu tadi saya sedikit rangkum bahwasanya saudara harus mengajukan penetapan di pengadilan terlebih dahulu. Ya, syarat-syarat penetapan tadi ada 12 syarat. Ya, dokumen-dokumennya disiapkan. Nah, setelah ini silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku khususnya penanya bisa baik Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini cukup jelas, cukup membantu dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara penanya. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain, seperti biasa silakan email ke alamat email di sini. Saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan dan saya akan berusaha terus berbagi pengetahuan tentang hukum di channel Solusi Hukumnya HWA ini. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.